Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio di channel yang membahas tentang ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang perang Jagaraga yang ada di Bali karena mereka melakukan perlawanan terhadap Belanda. Apa yang kalian ketahui tentang Bali? Pasti berkaitan dengan agama mayoritasnya yang merupakan agama Hindu, tradisi dan budaya yang masih terjaga dengan baik dan merupakan tujuan wisata utama kalau itu di Indonesia. Tapi kita akan membahas di masa lalu bahwa Bali pernah melakukan perlawanan besar terhadap kekuasaan kolonial Belanda di tahun 1849. Kita lihat di awal abad 19, kerajaan atau Pulau Bali ini terdiri dari banyak kerajaan-kerajaan, mulai dari kerajaan Buleleng, Karangasem, Klungkung, Badung, Gianyar, kemudian juga ada Jembrana, ada Tabanan, dan juga ada beberapa kerajaan lain. Kerajaan-kerajaan yang berdiri sendiri dan kemudian pada saat yang sama itu kan kekuasaan Republik Batav yang dipimpin oleh Daendels. Daendels melakukan hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Bali berkaitan dengan dua hal. Satu, urusan perdagangan. Dua, berkaitan dengan sewa menyewa orang Bali untuk dijadikan tentara di kerajaan, bukan di kerajaan, di bawah pimpinan Daendels di Republik Batav itu. Kemudian setelah Republik Batav runtuh digantikan oleh Inggris dan setelah tahun 1816 Belanda kembali masuk ke Hindia Belanda, akhirnya Belanda berpikir kenapa kita tidak menguasai Bali juga. Jadi akhirnya mereka mengirim dua orang dengan misi yang berbeda. Tokoh yang pertama bernama Molière. Itu dia mengemban misi ekonomi, tentu saja berkaitan dengan perdagangan, monopoli, seperti itu. Dan misi ini bisa dibilang berhasil. Misi yang kedua berkaitan politik, yang itu ditugaskan kepada Huskus Kopmen. Cuma tugas Huskus Kopmen ini ternyata mengalami banyak kendala, karena secara politik Belanda menginginkan supaya kedaulatannya itu diakui, tentu saja kedaulatan di Pulau Bali juga. Jadi ini susah sekali. Tapi walaupun begitu, akhirnya Belanda mampu mencapai kesepakatan dengan kerajaan-kerajaan di Bali berkaitan dengan hukum tawan karang. Hukum tawan karang itu apa? Hukum tawan karang ini intinya setiap kapal yang itu terdampar di pulau-pulau Bali, maka itu akan dirampas dan menjadi milik kerajaan di Bali. Nah, ini tentu saja akan menjadi masalah karena kapal-kapal ini kan kapal-kapal berharga. Kalau tiba-tiba dirampas, ya pemiliknya misalnya itu kapal dagangnya Belanda, ya tentu saja mereka akan mengalami kerugian. Jadi Belanda menginginkan supaya hukum tawan karang ini berhasil dihapus dan berhasil melakukan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Bali. Saya ambil contoh di tahun 1842 berhasil melakukan perjanjian dengan kerajaan Badung. Kemudian di tahun 1843 dengan kerajaan Tabanan, Buleleng, kemudian juga dengan kerajaan Klungkung maupun kerajaan Karangasem dan kerajaan-kerajaan yang lain. Kemudian di tahun 1844 kerajaan-kerajaan ini meratifikasi kembali hukum tawan karang yang sudah dibuat dengan Belanda. Dan pada saat itu intinya supaya itu benar-benar dijalankan. Tapi dari semua kerajaan yang ada di Bali ini, hanya kerajaan Buleleng yang istilahnya belum melaksanakan perjanjian tersebut. Jadi dia masih melakukan hukum tawan karang ini. Buktinya apa? Di tahun 1844 itu ada kapal dari Belanda yang itu terdampar dan akhirnya dirampas oleh kerajaan Buleleng. Dan Belanda meminta kerajaan Buleleng untuk
ganti atau membayar ganti rugi kepada Belanda karena kapal mereka sudah dirampas. Ditambah Belanda itu meminta supaya kerajaan Buleleng ini benar-benar melaksanakan perjanjian yang sudah dibuat. Jadi jangan sampai cuma di atas kertas, oh ya saya akan menghapuskan hukum tawan karang, tapi praktek di lapangannya begitu ada kapal yang terdampar langsung disita. Itu cuma istilahnya omong doang, tapi nggak ada bukti. Masalahnya Raja Buleleng yang bernama I Gusti Ngurah Made Karangasem itu dia menolak untuk membayar ganti rugi kepada Belanda. Ditambah lagi dia mendapatkan dukungan dari patihnya yang bernama I Gusti Ketutjelantik. Selain dukungan dari internal kerajaan, dia juga mendapatkan dukungan dari kerajaan lain, yaitu kerajaan Klungkung dan kerajaan Karangasem. Hal ini tentu saja mengakibatkan Belanda marah. Maka di tahun 1846 Belanda itu mendatangkan 1.700 pasukan darat ditambah pasukan laut. Nah, untuk apa? Untuk memberikan hukuman kepada Buleleng ini. Mereka akhirnya menyerang benteng Buleleng dan juga mampu menguasai ibu kota Buleleng, yaitu Singaraja. Penguasaan ibu kota ini membuat Raja Buleleng dan patihnya itu menyingkir ke Jagaraga yang lokasinya itu 7 km sebelah timur dari Singaraja. Dan karena ibu kota sudah dikuasai, Raja Buleleng ini akhirnya berhasil dipaksa oleh Belanda untuk menandatangani suatu perjanjian yang berisi 3 hal utama. Isinya yang pertama adalah dalam waktu 3 bulan Raja Buleleng harus menghancurkan semua benteng yang ada di Buleleng dan tidak diizinkan untuk membuat benteng yang baru. Kemudian yang kedua, Buleleng harus membayar ganti rugi kepada Belanda sebesar 75.000 gulden, ditambah menyerahkan patihnya I Gusti Ketutjelantik ini kepada Belanda. Ya tujuannya supaya rajanya ini tidak punya partner yang seimbang gitulah, yang sama-sama menentang Belanda. Dan yang ketiga, Belanda itu diizinkan untuk menempatkan pasukannya di Buleleng. Raja Buleleng ya udahlah tanda tangan dulu, yang penting yang penting selesai dulu. Padahal itu hanya sifatnya pura-pura aja. Karena apa? Raja Buleleng dengan patihnya ini dia tetap mempersiapkan pasukannya di Jagaraga. Dan rakyat Buleleng itu masih saja melakukan hukum tawan karang. Dia buktinya apa? Di tahun 1847 itu kapal asing milik Belanda itu ditawan dan dirampas oleh rakyat Buleleng. Nah, penawanan kapal tadi tentu saja membuat Belanda kembali emosi dong, dan dia memberikan ultimatum supaya perjanjian yang sudah dibuat berkaitan dengan hukum tawan karang itu dilaksanakan dengan benar, dengan sepenuh hati, seperti itu. Yang itu masalahnya tidak digubris oleh Raja Buleleng. Bahkan Raja Buleleng ini dia mengirimkan kurir kepada kerajaan-kerajaan yang lain untuk meminta bantuan pasukan tambahan dalam rangka untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda tadi. Kemudian akhirnya dari kerajaan-kerajaan itu ada respon dari Klungkung, Karangasem, dan Mengwi. Mereka mengirimkan pasukan tambahan untuk membantu kerajaan Buleleng tadi di Jagaraga. Apakah apakah Belanda tidak tahu? Belanda itu tahu, karena kan mereka sudah menempatkan pasukan di Buleleng. Jadi mereka tahu gerak-geriknya. Ini ternyata di Jagaraga itu mereka menyiapkan pasukan dan sebagainya, mereka tahu. Dan hal ini mengakibatkan di tahun 1848, tanggal 7 dan 8 Juni, Belanda itu mengirimkan bala bantuan yang mendarat di pantai Sangsit. Dan
tanggal 8-nya langsung menyerang benteng Jagaraga. Pengiriman pasukan ini itu dipimpin oleh dua tokoh yang namanya Van Swieten dan juga Letnan Kolonel Sutherland. Tetapi ternyata penyerangan di benteng Jagaraga ini mengalami kegagalan, sehingga pasukan Belanda itu ditarik mundur terlebih dahulu. Kemudian Belanda akhirnya mencoba mengirimkan utusan ke kerajaan-kerajaan di Bali. Siapa tahu mereka itu ada yang mau kerjasama begitu, mendukung, jadi supaya persatuan di antara kerajaan raja di Bali itu pecah begitu, plus menyebarkan rumor bahwa sebagian kerajaan yang ada di Bali itu berhasil dikuasai oleh Belanda. Rumor ini ada efeknya juga kepada pasukan di Buleleng, karena mereka jadi berpikir bahwa ternyata sebagian wilayah di Bali sudah berhasil dikuasai oleh Belanda, jadi jangan-jangan mereka juga akan dikuasai seperti itu. Dan akhirnya di awal bulan April di tahun 1849, pasukan Belanda kembali datang dan menyerang benteng Jagaraga, dan benteng ini berhasil dihancurkan oleh Belanda. Jadi Raja Buleleng, patihnya yang bernama I Gusti Kertojelantik dan juga istrinya yang bernama Jero Jempiring itu mereka menyingkir ke Karangasem. Pada saat perjalanan ke Karangasem, ternyata mereka itu diketahui atau terpergok oleh Belanda dan mau ditangkap, dan mereka akhirnya melawan untuk membela diri. Nah, saat proses untuk membela diri, mereka tewas. Tewasnya Raja Buleleng dan patihnya ini menandai akhir dari kerajaan Buleleng, karena otomatis setelah Buleleng itu dikuasai oleh Belanda, diikuti langsung kerajaan Karangasem juga dikuasai, dan setelah itu kerajaan Klungkung dikuasai. Kemudian nanti akan ada perjanjian-perjanjian baru lagi dengan kerajaan lain di Bali, tapi masih ada konflik-konflik begitu. Tapi nanti di tahun 1904 ada konflik besar lagi yang namanya Perang Puputan Badung, jadi antara pasukan Belanda melawan kerajaan Badung di Bali. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya ada yang tidak jelas atau informasi yang saya sampaikan itu kurang tepat, tolong komen di bawah ini supaya saya bisa segera merespon atau meralat. Terima kasih dan saksikan saya di video selanjutnya. Sampai jumpa.